Ada soal yang seperti ini, dan ini. Gimana cara mengerjakannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Nasrul di sini. Apa kabar anak-anakku yang super hebat semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by basmalah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar bersama-sama tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Adapun nanti kalau ada soal pecahan campuran, pecahan desimal, gitu akan kita bahas dalam video yang lain. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengingatkan bahwa di dalam pecahan itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Misalnya ada 1/2 atau setengah. Ini mana yang pembilang, mana yang penyebut ya? Masih ingat nggak? Nah, pembilangnya yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut, atau Pak Guru biasa menyingkatnya dengan langbut, pembilang dan penyebut. Baiklah, kita langsung ke contoh soalnya saja gitu. Misalnya ada contoh soal seperti ini, 1, 2, 3. Kita nanti akan bahas satu persatu soal ini. Namun sebelumnya anak-anak juga harus paham langkah-langkah dalam mengerjakan soal penjumlahan ini. Itu langkah-langkahnya adalah, Pak Guru aktifkan laser pointnya dulu. Yang pertama adalah memastikan penyebutnya sama. Yang kedua adalah jumlahkan pembilangnya. Yang ketiga adalah sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Kita bahas satu-satu dari soal nomor 1 dulu. Oke. 2/5 tambah 1/5 sama dengan berapa? Langkah yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Kita lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya sudah sama, 5 dan 5. Langkah pertama selesai. Pak Guru aktifkan pennya dulu. Kita list 1, langkah pertama selesai. Yang kedua, jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 1, 3. 3, penyebutnya 5 gitu. Langkah kedua selesai gitu. Langkah ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana gitu. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan cara membagi dengan bilangan yang sama menggunakan bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya bahwa bilangan itu habis jika dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya gitu. Nah, kita coba, ini sudah sederhana belum ya? Udah pecahan yang paling sederhana belum ya? Kita cek terlebih dahulu. Misalnya kita bagi 2. Kita bagi 2. 3 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. 5 bagi 2 juga enggak bisa gitu. 3 misalnya. 3 bagi 3 bisa gitu. Hasilnya 1, tapi 5 bagi 3 nggak bisa. Maka kesimpulannya adalah soal nomor 1 ini 2/5 tambah 1/5 sama dengan 3/5 gitu. Ini sudah jawaban yang paling sederhana, artinya kita sudah bisa menyelesaikan soal nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. 2/4 tambah 1/3 sama dengan berapa? Kita ke langkah nomor 1 dulu. Pastikan penyebutnya sama. Kita lihat penyebutnya di sini ternyata berbeda. Lalu bagaimana Pak cara menyamakan penyebutnya? Nah, caranya adalah dengan menentukan KPK. KPK, ingat, kelipatan persekutuan terkecil gitu. Kita cari kelipatan dari 4 dan 3. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16,
20 dan seterusnya. Jangan bingung ya anak-anak, ini dapatnya dari mana sih Pak gitu. Nah, ini dapatnya dari sini. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20, seperti itu. Nah, lanjut kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan 15 dan seterusnya. Nah, KPK itu kita harus cari mana yang sama nih dari kelipatan 4 kelipatan 3. Mana yang sama angkanya, yaitu 12 dan 12. Maka KPK-nya adalah 12. Nah, KPK ini kita jadikan sebagai penyebutnya anak-anak. Kita masukkan sebagai penyebut di sini. Oke. Ya. Nah, sudah. Nah, lalu bagaimana Pak cara mencari pembilangnya di sini? Nah, cari pembilangnya adalah dengan cara KPK-nya dibagi dengan penyebutnya yang dulu. Penyebutnya dibagi kemudian dikali dengan pembilang. Artinya 12 bagi 4 kali 2. Oke. 12 bagi 4 kali 2. 12 bagi 4 3, 3 kali 2 6. Kita masukkan ke sini 6. Oke. Digunakan yang sama untuk mengerjakan di sini. Gitu. Nah, 12 bagi 3 kali 1 gitu. Kita tulis di sini. 12 bagi 3 4, 4 kali 1 4. Nah, itu. Kita sudah menyelesaikan ini, anak-anak. Nah, ini penyebutnya udah sama. Nah, kita contreng yang nomor 1 ini. Penyebutnya udah sama. Lalu kita ke langkah nomor 2, jumlahkan pembilangnya. Ini penyebutnya sudah sama. Nah, lanjut kita jumlahkan pembilangnya. 6 tambah 4 sama dengan 10 per 12. Dia karena penyebutnya sudah sama, gitu ya. Nah, kalau sudah, ini sudah masuk ke step nomor 2. Nah, kita contreng. Kita ke langkah nomor 3, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Itu jawaban yang paling sederhana. Menyederhanakannya seperti tadi, membagi dengan bilangan yang sama menggunakan bilangan prima. Gitu. Kita coba ya. Nah, ini bilangan primanya ini kita bagi menjadi 2 dulu misalnya. Nah, 10 bagi 2 adalah 5, 6 bagi 2 adalah 6, 12 bagi 2 adalah 6. Nah, berarti 5 per 6, seperti itu. Nah, ini bisa nggak ya disederhanakan lagi, misalnya dibagi 2 lagi, bisa nggak ya? Nggak bisa. Bagi 3 lagi juga nggak bisa, bagi 5 lagi juga nggak bisa. Artinya ini adalah bentuk yang paling sederhana gitu. Kita dapat menyimpulkan di sini adalah 2 per 4 tambah 1 per 3 sama dengan 5 per 6, seperti itu. Dan langkah nomor 3 sudah selesai gitu. Kita ke contoh soal nomor 3. Ada di sini 4 per 5 tambah 2 per 4. Nah, langkah pertama, ingat selalu pastikan penyebutnya sama. Itu. Nah, penyebutnya di sini berbeda. Tuh, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan apa? Dengan KPK sama seperti yang tadi itu. Kita cari kelipatan 5 dulu. 5, 10, 15, 20, 25. Kita cari kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kita lihat di sini mana yang sama ya. Yang sama adalah 20, 20. Maka KPK-nya adalah 20 gitu. KPK ini masukkan sebagai penyebut. Nah, udah. Nah, ini gunakan cara seperti tadi. 20 bagi 5 kali 4. Nah, kita
20 bagi 5 4 kali 4 16, tulis 16 di sini. Nah, ini gunakan cara yang sama. 20 bagi 4 kali 2, 20 bagi 4 5 kali 2 itu hasilnya 10. Nah, tuh kita sudah menyelesaikan langkah pertama, contreng terlebih dahulu. Nah, lanjut kita ke langkah yang kedua, jumlahkan pembilangnya. 16 tambah 10 sama dengan 26 per 20, seperti itu. Kita sudah selesai menyelesaikan langkah nomor 2. Kita lanjut ke langkah nomor 3, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Cara menyederhanakannya adalah membagi dengan bilangan yang sama menggunakan bilangan prima. Bilangan prima ini, nah kita coba bagi 2 dulu. Itu 26 bagi 2, 20 bagi 2, hasilnya adalah 13 per 10. Nah, 13 per 10 ini bisa nggak ya disederhanakan lagi? Nah, coba misalnya bagi 2, 13 bagi 2 nggak bisa, 10 bagi 2 bisa, tapi 13 nya nggak bisa gitu. Misalnya dibagi 3, 13 bagi 3 nggak bisa, 10 bagi 3 nggak bisa. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka nanti akan jadi pecahan campuran. Cara menjadikan pecahan campuran adalah seperti ini anak-anak. Misalnya Pak Guru punya lidi 13 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke. 13 bagi 10 berapa? Hasilnya adalah 1, tapi masih sisa. Itu. Sisanya berapa? Sisa 3. Maka 1 kita tulis di sini sebagai bilangan asli, dan 3 sisanya ini, sisa 3 ini sebagai pembilang. Nah, terus penyebutnya gimana Pak? Penyebutnya berhubung ini 10, maka penyebutnya juga 10. Seperti itu anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 4 per 5 tambah 2 per 4 sama dengan 1 3 per 10. Ini bentuk yang paling sederhana gitu ya. Nah, demikianlah ini sudah selesai pembelajarannya. Untuk melatih kemampuan anak-anak dalam menjumlah pecahan, Pak Guru ada tugas nih, kerjakan tugas berikut dan sederhanakan jawabannya gitu. Tugasnya adalah ini. Nah, ini 1 2 3 silahkan dikerjakan. Nanti untuk latihan dan jawabannya nanti akan Pak Guru kirimkan ke deskripsi di bawah gitu ya. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa. Selamat belajar, merdeka belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.